Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arti sedekah adalah pemberian seorang Muslim kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Sedekah lebih luas dari sekedar zakat maupun infak. Karena sedekah tidak hanya berarti mengeluarkan atau menyumbangkan harta. Namun, sedekah mencakup segala amal, atau perbuatan baik. Dalam sebuah hadis digambarkan, memberikan senyuman kepada saudaramu adalah sedekah. Ternyata tidak semua sedekah mendatangkan pahala bagi yang memberikannya. Apa penyebabnya? Bagaimana ini bisa terjadi? Ini ulasannya di mana orang yang bersedekah ternyata tidak mendatangkan pahala apapun karena kesalahan atau ketidaktahuan tentang faedah dari bersedekah. Lalu apa kesalahan yang sering dikerjakan dalam bersedekah tapi jarang kita ketahui bahwa itu tidak mendatangkan pahala? Inilah 6 ahli sedekah yang dilempar malaikat ke neraka, ternyata ini penyebabnya dan tanpa kita. 1. Mencari pujian dari orang lain. Hal ini mungkin masih banyak ditemukan pada masyarakat kita, yakni bersedekah tapi dengan niat pamrih kepada orang lain. Misalnya adalah supaya mendapat pujian, supaya kita terlihat baik dan lain sebagainya. Apabila niat kita bersedekah hanya untuk mencari pujian orang lain, maka insya Allah kita tidak akan mendapatkan pahala dari sedekah itu. 2. Menunda sedekah. Nikmat sehat dan kelapangan rezeki merupakan salah satu nikmat yang seringkali kita lalaikan. Dari nikmat sehat inilah kita bisa mencari rezeki yang sudah disediakan oleh Allah kepada kita. Dan apabila kita sudah mendapatkan rezeki terkadang kita malas dengan menunda atau bahkan lalai untuk berbuat baik, salah satunya adalah untuk bersedekah. Karena dari rezeki yang kita dapatkan ada hak dari orang-orang kurang mampu yang harus kita berikan, jika tidak kita berikan atau kita tunda memberikannya, maka insya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan menunda rezeki yang akan datang kepada kita atau bahkan kita akan diperingatkan dengan dicabutnya nikmat sehat untuk sementara. 3. Tidak sedekah dari orang terdekat terlebih dulu sekitar kita. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 215, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman. Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawabkah apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang yang sedang dalam perjalanan. Dan apa saja kebaikan yang kamu buat maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Kalau kita mengkaji dari ayat di atas tersebut, seolah-olah ingin mengatakan bahwa tidak perlu jauh-jauh dan bingung untuk mencari siapa yang berhak untuk kita beri sedekah atau orang terdekat yang masih membutuhkan dengan sedekah kita. 4. Perhitungan dalam sedekah. Ketika berbelanja kebutuhan sehari-hari kita pasti akan mempertimbangkan berapa uang yang akan kita keluarkan untuk berbelanja dengan jumlah uang yang kita miliki. Begitu juga dengan bersedekah, sebaiknya kita tidak berlebihan namun juga tidak pelit. Saat kita bersedekah hendaknya tidak perlu dihitung-hitung apalagi sampai meresahkan hati. Misal kemampuan kita bersedekah adalah Rp20.000 maka sedekahkanlah Rp20.000 tersebut dan tidak perlu dipaksakan harus bersedekah banyak apabila kita belum mampu. Balasan bagi orang yang bersedekah karena Allah pasti akan Allah lipat gandakan pemberiannya. Namun apabila kita kikir maka Allah pun akan kikir kepada kita. 5. Mengungkit sedekah. Salah satu kebiasaan buruk orang yang bersedekah adalah mengungkit kembali kebaikan bersedekahnya. Orang tersebut merasa berjasa atas pemberian yang dilakukannya kepada orang lain. Dan jika suatu hari terjadi konflik dengan orang yang pernah diberikan sedekah, maka pemberi sedekah akan mulai mengungkit-ungkit kebaikannya seolah-olah jika tidak karena bantuannya maka orang yang diberikan sedekah tersebut tidak bisa apa-apa. Padahal sikap mengungkit-ungkit sedekah adalah salah satu sikap yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana yang sudah Allah jelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 164. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. 6. Sedekah dari hasil penipuan.
Pada dasarnya sedekah atau memberikan barang berharga yang kita miliki kepada orang tanpa pamrih adalah perbuatan mulia dan sangat dianjurkan oleh agama. Namun, jika memberikan sesuatu atau hasil dengan cara yang tidak halal penipuan, maka Allah tidak akan menerima, seperti hadis yang akan dijelaskan di bawah ini. Abdullah ibnu Umar menjawab, Allah tidak menerima salat doa tanpa bersuci dan tidak menerima sedekah dari hasil penipuan, hasil yang tidak halal. Hadis riwayat Muslim. Dan ayat tersebut sudah jelas dikatakan bahwa, kita sangat tidak dianjurkan untuk mengungkit-ungkit sedekah yang sudah kita berikan kepada orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton, semoga videonya bermanfaat dan menambah keimanan kita. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya, supaya dapat notifikasi video bermanfaat lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.